Saya sungguh mengucap syukur boleh kembali di tengah-tengah gereja kemuliaan Sion Light to the Nations. It's my habit to give honor to the senior pastor, the leader of the house. Saya tahu gembala saudara Pastor Leonardo sedang mengambil waktu bersama dengan keluarga. So keep him in your prayer saudara, sebab waktu gembalamu, pemimpinmu beristirahat di dalam Tuhan, maka gereja akan mendapatkan benefitnya. Amin. Dan saya berucap syukur untuk all the pastoral team. It's always a wonderful, warm welcome. Setiap kali kami datang ke GKS Light to the Nations. Mohon maaf istri saya datang di ibadah yang pagi jam 8, tapi harus pulang karena anak kami kurang enak badan. But we pray that God will heal, God will restore. Dan saya percaya saudara pun yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Mari buka sama-sama dengan saya dari Mazmur 133. Saya percaya bahwa gereja ini sedang masuk to your apostolic call. Saya sampaikan di prophetic worship night yang lalu di mana saya melayani, di mana there is an apostolic mantle atas rumah ini, dan saya percaya bahwa Pastor Leonardo Syamsuri adalah seorang rasul yang Tuhan bangkitkan, and the word of the Lord that God gave me to this church, saudara harus memberkati your pastor to fulfill his apostolic call. Kalau gembala saudara memiliki panggilan and a certain mantle ada di atas pemimpin saudara, maka apa yang ada di dalam Pastor Leo pun itu ada menjadi bagian milik tubuh Kristus di tempat ini. Dan saya percaya gereja kemuliaan Sion Light to the Nations dipersiapkan Tuhan bukan hanya untuk memberkati gereja lokal saudara, tapi saya percaya bahkan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu generasi lepas generasi dibangkitkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah saudara, tema dari apa yang saya mau sampaikan hari ini saudara bisa lihat di depan adalah build your faith at home. Saudara, selama 1 bulan Anda diperlengkapi dengan pesan-pesan Tuhan yang bicara tentang iman. And as I'm praying and seeking God, ada satu pesan yang Tuhan berikan tentang membangun iman di dalam rumah. Dan saya bersyukur bahwa hari ini saya baru diminta oleh Pak Acan selaku ketua panitia untuk marriage camp nanti untuk berbicara. But I believe it's aligned karena hari ini saya bicara tentang keluarga. Nah mungkin Pak Acan gak tahu kalau hari ini saya bicara tentang keluarga. Star G pun sedang dipersiapkan bagaimana to face relationship. Membangun hubungan yang sehat. Mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pernikahan kudus, relationship yang kudus. Saya katakan tadi pagi ada satu pandemi yang sedang menutupi bumi ini. Di mana banyak anak-anak muda enggan untuk berkeluarga. Saya mau katakan bahwa mentalitas anak-anak muda yang enggan berkeluarga, anak-anak muda yang merasa it's about me, myself and I, my income, saya gak mau direpotkan, saya gak mau ngurus anak, saya gak mau besarkan anak, saya gak mau untuk investasi buat generasi yang berikutnya, saya mau hidup saya nyaman, saya mau hidup untuk diri saya sendiri. That is the pattern of the devil. Jika anak-anak muda bangkit hari-hari ini karena perekonomian berkata, it's okay for me to still live a single life, saya gak perlu berkeluarga, I'm sorry, itu melawan yang menjadi mandat Tuhan di kitab Kejadian pasal yang pertama. Anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak muda di dalam tubuh Kristus, harus mengerti bahwa saudara dan saya hidup bukan untuk dirimu sendiri. Gereja Tuhan harus mau direpotkan, kita hidup bukan kenyamanan diri kita sendiri, kita hidup untuk kepentingan Tuhan dan orang lain. Orang lain termasuk suami dan istrimu, orang lain termasuk anak-anakmu. Banyak orang yang menghindari relationship, banyak orang yang menghindari karena takut disakiti, takut untuk dikhianati, takut kalau sampai pernikahannya gak berhasil. Saudara dan saya gak bisa punya escape mentality, sedangkan Tuhan menetapkan keluarga sebagai sebuah instansi keluarga kerajaan Allah, manifestasi kerajaan sorga di bumi di sorga, kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di sorga harus lahir lewat keluarga. Katakan sama-sama keluarga. Iman harus dibangun di dalam keluarga. Setiap orang, entah engkau ayah, entah engkau ibu, laki-laki, perempuan, engkau anak. Setiap orang pasti punya keluarga. Mungkin saudara bukan hamba Tuhan, engkau bukan gembala, engkau bukan rasul. Engkau bukan nabi, engkau bukan gembala senior. Engkau gak punya pelayanan seperti Pastor Leonardo Syamsuri. Tapi setiap orang yang mengerti bahwa keluarganya adalah tempat di mana Tuhan mau bertahta. Di mana keluarga yang dibangun menghadirkan surga di bumi. Maka setiap umat manusia, tidak peduli jawatan saudara apa, tidak peduli karunia saudara apa. Setiap orang mengerti bahwa saudara dipanggil dan kerajaan Allah mau nampak di bumi lewat kehidupan saudara. Mazmur 133. I want you to see this, saudara. Saudara harus mengerti bahwa konsep keluarga itu konsep imam. Imam bukan hanya suami. Nah, istri juga imam. Karena saudara imam bukan antara orang sama orang. Imam posisi seseorang di hadapan Allah. Setiap umat manusia
Di dalam Kristus Yesus. Siapa dia? Imam besar. Saudara adalah imam. Istri adalah imam. Suami memimpin, tapi nggak ada alasan bagi istri-istri berkata, lah suami saya kayak begini kok. Dia nggak berfungsi sebagai imam. Lah Anda berfungsi seperti apa? Penjahat. Kalau suamimu belum berfungsi seperti imam, atau sebagai seorang imam, kalau para istri, para perempuan tahu bahwa engkau adalah imam di dalam Tuhan, tidak ada excuse dan Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam keluarga saudara melalui hidupmu. Hari ini saya mau bahas tentang building your faith at home. Sebetulnya ada satu title yang lain, build an ark, bangun bahtera di rumahmu. Di Alkitab ada 2 orang yang membangun bahtera. Saudara tahu nggak? Hanya 2. Yang pertama namanya Nuh. Semua orang tahu di Kejadian pasal yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-6. Nuh membangun sebuah bahtera yang menyelamatkan dirinya dan anak-anak dan keluarganya. Dan keimaman Tuhan yang tadinya ada di Adam itu pindah ke Nuh. Nanti saya bukakan ayat-ayatnya. Waktu Tuhan membawa Nuh masuk ke dalam bahtera. Waktu Nuh keluar dari bahtera. Perkataan yang Tuhan katakan tentang Nuh. Itu perkataan yang sama yang Anda bisa temukan di Kejadian pasal yang pertama. Jadi keimamanan yang turun kepada Adam. Tapi karena dosa. Maka Tuhan memusnahkan seluruh penduduk bumi. Di tengah-tengah keluarga yang bobrok, Tuhan pisahkan satu keluarga. He always works with families. Dan saya percaya di akhir zaman ini kebangunan rohani, pengurapan Roh Kudus, the outpouring of the Holy Spirit, itu akan ditandai dengan keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Ayah, ibu, suami, istri, anak. Berfungsi untuk memanifestasikan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Anda akan temukan bahwa kata-kata yang Tuhan katakan tentang Nuh, bahkan kalau Anda nanti saya bukakan di Kejadian 1 ayat 28, maka Allah memberkati mereka dan Allah berfirman. Itu dia ngomong tentang Adam dan Hawa. Kata Allah memberkati mereka itu setelah terucap di Kejadian 1 28, munculnya setelah Nuh keluar dari bahtera. Itu kali yang kedua. Kata yang sama yang untuk perkataan kepada Adam, kata memberkati mereka itu muncul lagi di Kejadian 9 ayat yang pertama. Jadi Tuhan tuh gak pernah kehabisan akal. Manusia gagal setia, Tuhan tetap setia. Manusia lalai, Tuhan tidak pernah lalai. Apa yang dia katakan kepada Adam di Kejadian 1:28, setelah manusia jatuh di dalam dosa, musnah semua. Kejadian 9 ayat yang pertama, kata maka Allah memberkati mereka. Itu muncul lagi tuh. Jadi Nuh bicara tentang seseorang yang berjalan di dalam identitas seorang imam. Tadi istri saya ngingetin, saya lupa ngomong. Orang yang kedua yang membangun bahtera, itu adalah seorang perempuan. Namanya Jokebed. Maminya Musa. Anda bisa baca tentang Jokebed di kitab Keluaran pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11 nama Jokebed disebut. Tapi cerita Jokebed dan siapa Jokebed, Anda bisa baca di Keluaran pasal yang kedua. Nanti kita akan buka sama-sama. Waktu Musa hendak dilarikan karena Firaun membunuh setiap orang yang lahir dari keturunan Ibrani. Bahasa Alkitab Indonesia saudara berkata maka Jokebed membuat sebuah peti. Tapi di bahasa Ibrani itu bukan peti, bahtera. Jadi ada 2 umat manusia membuat bahtera. Nuh dan Jokebed. Satu laki, satu perempuan. Satu seorang ayah, satu seorang ibu. And that is a prophetic statement. Di mana saya percaya keluarga akan dibangkitkan. Anda harus mengerti. Coba Mazmur 133 yang pertama. Saya mengulik ayat ini. Saudara saya temukan waktu saudara jalan sama Tuhan. Ada ayat-ayat firman Tuhan tertentu. Yang itu seperti nempel in your spirit man. Saya bisa dikasih lihat seperti sebuah permata dari sisi kiri, sisi atas, sisi bawah. Dari 3 ayat. That's how rich the word of God is. Saya banyak khotbah tentang ayat ini. Tapi waktu saya mempersiapkan pesan build your faith at home. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan kasih lihat dari firman yang sama. Alkitab berkata nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya pernah khotbahkan, saya sering katakan kata saudara-saudara berarti orang yang bentuknya sama. Cara ngelihatnya sama, perspektifnya sama, misinya sama, tujuannya sama. Salah satu di bahasa Ibraninya dengan kata saudara-saudara adalah orang yang bapaknya sama. Family. Sungguh alangkah indah, sungguh alangkah baiknya jika keluarga, suami, istri, orang tua dan anak
hidup dengan rukun bersama. Ada di dalam kehendak Tuhan sama-sama. Melakukan mandat Tuhan sama-sama. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ada 3 hal yang ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Di atas kepala Yesus ada mahkota duri. Brewok Yesus dicabut sama orang Romawi. Jubah Yesus hancur dikoyakin. 3-tiganya ditebus. The Lord suddenly showed me a revelation. This is speaking of 3 hal yang ditebus oleh darah Yesus. Keimaman saudara sedang dikembalikan. Ini ngomong tentang satu pribadi namanya Harun. Siapa Harun? Imam besar pertama orang Israel. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka keimaman saudara yang hilang oleh karena dosa itu dikembalikan kepada saudara. Dan semuanya ditebus oleh karena darah Yesus. Darah Yesus membuat saudara dan saya kembali berfungsi seperti imam. And the Lord showed me bahwa saudara dan saya hidup di akhir zaman ini, kita ada di dalam generasi yang ketiga. Di mana Tuhan gak akan hanya bekerja kepada 1-2 orang pribadi, pemimpin gereja. Seseorang yang berkarunia, seseorang yang karunianya spektakuler. Hanya 1 hamba Tuhan, 2 hamba Tuhan, 3 hamba Tuhan. No, that season is over. Tuhan gak cuma mau pakai 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Tuhan gak cuma mau pakai yang janggut. Janggut bicara tentang seniority. Orang-orang yang lebih dahulu berjalan bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang lebih tua. Tuhan gak cuma mau pakai diaken. Tuhan gak cuma mau pakai penatua. Tuhan gak cuma mau pakai pengerja-pengerja. Tuhan gak mau cuma pakai orang-orang yang melayani di gereja. Tapi saudara dan saya hidup di sebuah masa di mana semua bagian tubuh Kristus. Entah kamu gembala bukan gembala. Pemimpin bukan pemimpin. Engkau penatua bukan penatua. Asal kamu ditebus oleh darah anak domba. Setiap orang Kristen besar, kecil, tua, muda berfungsi seperti imam yang menghadirkan surga dan kehendak Allah di bumi seperti di surga. Yang mengerti katakan amin. Saudara dan saya ada di generasi ketiga. The Lord reminded me, seperti minyak di kepala, yang Tuhan mau kasih bukan hanya mengenai urapan. Sekarang gereja tahu yang namanya urapan. We talk about the anointing. Semuanya pengurapan. It's all just about power, power and power. And the Lord showed me bahwa yang kedua, janggut bicara tentang authority. Berapa lama, beberapa tahun, 20 tahun, 30 tahun belakang ini gereja ngomong tentang karakter. Kedewasaan rohani penting. Ngomong tentang memiliki cara Yesus hidup, cara Yesus memandang, cara Yesus berperilaku. Talking about godly character is good. Tapi saya percaya in this hour, Alkitab berkata seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. I am prophesying in the name of Jesus. Kata leher di bahasa Ibraninya artinya open door. Kata leher artinya ada satu bukaan, ada an open opportunity. Ada gerbang yang terbuka. Saya percaya di akhir zaman ini keluarga-keluarga bukan hanya dipenuhi dengan pengurapan, bukan hanya karakternya bagus, bukan hanya cara hidupnya bagus, bukan hanya ngomong tentang bagaimana memperkuat diri secara karakter, bukan hanya ngomong tentang bagaimana orang-orang Kristen hanya hidup sebagai orang-orang yang saleh, tapi di akhir zaman ini ada surga yang terbuka, di mana keluarga-keluarga mengalami perjumpaan dengan Allah. Matamu harus melihat realitas surga, yang tidak kelihatan di bumi kamu harus bisa lihat. There is an open heaven, supernatural encounter, orang-orang yang berjalan di bumi seperti di surga. Come on. That's why Matius 28 ayat ke-18 berkata, Yesus mendekati murid-muridnya. Presence. Anda bisa berdoa, Anda bisa baca Alkitab, Anda bisa melayani. Tapi Jesus is not coming to you. The realm of encounter must open. Yesus mendekati mereka. Yesus berkata-kata, all authority. Semua kuasa. Seharusnya otoritas. Di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Matius 18 ayat 18 berkata, apa yang kamu ikat di mana? Terikat di? Yang kamu lepas di mana? Terlepas di? Bagaimana saudara tunduk kepada otoritas Yesus di surga menentukan otoritas yang kamu bawa di bumi. Jadi orang Kristen bukan ikat. You want authority? All authority in heaven belongs to Jesus. Kamu gak bisa ngikat di bumi. Kamu gak bisa ngelepasin di bumi. Kalau kamu gak duduk di tahta Allah bersama dengan Yesus.
kalau kamu nggak posisikan dirimu di bawah pimpinan dan otoritas Yesus. All authority diberikan kepada Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus memberikan contoh. Coba dibukain lagi ayatnya Mazmur 133. Keimaman sedang direstorasikan. Saya mau tahu saudara mengerti. Kamu itu imam. Di rumah tanggamu kamu imam. Kamu anak, kamu bisa jadi imam loh. Ada satu masa dan saya berfungsi di dalam rumah saya. Saya menghormati papa mama saya, mereka papa mama saya. Tapi there was a place in my house, saya berfungsi sebagai seorang imam. Karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Keimaman tidak tergantung dengan umur. Keimaman gak ngomong tentang posisimu. Tapi keimaman ngomong tentang siapa identitasmu yang tertancap, yang ada menjadi satu dengan Yesus. Sebab Yesus Kristus yang tinggal di dalam kamu adalah imam besar yang agung. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Coba lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata seperti ini. Saudara tahu dulu ya sebelum kita ngomong nanti. Bagaimana membangun iman di dalam keluargamu. Lihat. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kepada keluarga dia perintahkan berkat. Keluarga adalah instansi yang pertama kali diberkati oleh Tuhan. Your family is blessed and through families the world is blessed. Bumi gak bisa diberkati kalau gak ada keluarga yang sehat, keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Saudara bisa jago pelayanan, kamu gak jadi ayah yang baik, gak jadi ibu yang baik, suami yang baik, istri yang baik, gak ada gunanya. Dan kamu gak bisa blame suamimu, kamu gak bisa blame istrimu. Tapi saya berdoa saudara harus tahu pengharapan itu ada di dalam saudara. Kalau kamu mau bangkit hari ini dan kamu tahu kamu imam. Kamu bawa otoritas ilahi, pengurapan Tuhan turun atasmu. Lewat kehidupanmu, maka kamu membawa seisi rumah tangga untuk mengenal siapa Tuhan loh. Use your authority in God. Tuhan berkata di Mazmur 133 yang 3, kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Kejadian 1 ayat 28, coba dibukakan. Maka Allah memberkati mereka. You see that? Kata blessing tidak bisa dilepaskan dari kata seorang imam. Nggak bisa. Because you are blessed to be a blessing. Berkat yang kamu terima itu harus kamu pakai sebagai pengantara Tuhan untuk memberkati bumi. Semakin kamu ngerti posisimu untuk orang lain di hadapan Allah, maka Tuhan akan melimpahkan berkatnya. Sebab setiap berkat yang diberikan oleh Tuhan buat umat manusia yang mengenal dia, seharusnya dipakai untuk saudara bisa melayani hati Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan hati Tuhan. Apa fungsi imam? Melayani. Apa fungsi imam? Berdiri sebagai perantara. Apa fungsi imam? Memperhatikan dan memperdulikan yang menjadi keinginan isi hati sang imam besar. Dan menghidupi plan and purposes sang imam besar. Demi kepentingan sang imam besar terjadi di bumi seperti di surga. Waktu saya pelajari kata Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka bukan hanya ngomong tentang I bless you, kamu berhasil. Bisnismu sukses. Gak mati muda. Punya anak banyak, no. Waktu saya pelajari kata blessed. Di bahasa Ibraninya, oh this is a powerful word. Di bahasa Ibrani adalah kata barak. God bless them. Kata barak artinya adalah Tuhan mendelegasikan, Tuhan mengutus, Tuhan memberikan sebuah komisi kepada orang yang dia berkati. Bahkan di bahasa Ibraninya, Tuhan memberkati Adam dan Hawa supaya mereka bisa menjadi seperti Tuhan. Oh God. Saudara kalau diberkati gak cuma dikasih materi. Berkat keimaman ternyata saya temukan Allah memberkati mereka. This is the priestly blessing. Ini berkat keimaman. The Lord bless you and keep you. Itu gak cuma saudara angkat tangan setelah ibadah terus pulang amin terima berkat. When God bless you, dia jadikan saudara dan saya segambar dengan dia. Like God. Makanya saya katakan di Prophetic Worship Healing Night, 5 jawatan Yesus Kristus ada di Kejadian 1:28. Mandat manusia adalah setelah Allah memberkati mereka, Allah berfirman kepada mereka, 1, beranak cucu. 2, bertambah banyak. 3, penuhilah bumi. 4, sabdu, taklukkan.
Dan yang kelima, berkuasa. Ini ngomong 5 jawatan. Dari awal masa penciptaan, pribadi Yesus, pelayanan Yesus, pengurapan Yesus, misi Yesus udah ada di manusia. Dari awal. Untuk menyatakan pribadi Tuhan. Ini hilang. Darah Yesus yang diperkenalkan lewat Aaronic priesthood. Penyembelihan domba, memberikan korban, imam besar harus masuk, darahnya ditaruh di kursi pendamaian. The blood of the lamb dibawa mengenal yang menjadi plan penebusan Tuhan lewat keimaman. Saudara dan saya di dalam Yesus Kristus sudah tidak lagi ada di bawah Aaronic priesthood. Enggak. Banyak orang bentuknya mau kayak orang Yahudi, cara ngomongnya sampai orang Yahudi. Up to you, fine. Tapi it's not about that. Because saudara dan saya is now part of namanya the Melchizedek priesthood. Aaronic priesthood hubungannya sama banyak liturgi. Sama banyak yang namanya tata cara. Tapi Melchizedek priesthood bukan ngomong tentang bait yang dilihat lahiriah. Bukan ngomong tentang kultur. Nyanyinya kayak orang Yahudi, ngomongnya kayak orang Yahudi. Ada orang pernah ngomong sama saya, kalau memanggil nama Yesus gak boleh Yesus, pastor harus Yeshua. Yeshua, mau Yeshua, mau Yesus, mau Yesus. Anda bisa pakai ngomongnya cara kayak orang Yahudi, tapi kalau kamu gak mengenal nama Yesus, kamu gak tahu pribadi Yesus, kamu mau sebut pakai bahasa Ibrani pun gak ada gunanya. Melchizedek priesthood fokusnya bukan kepada apa yang ada di dunia. In heaven. Siapa bait sucinya? Saudara dan saya. Dia tinggal di mana? Di dalam. Dia kembalikan fungsinya. Kemanapun kau injakkan kakimu, engkau bawa nama Yesus. Kemanapun kamu pergi, kamu berhasil. Dan instansi pertama yang Tuhan mau jamah, instansi pertama yang Tuhan mau lawat adalah keluarga. Katakan sama-sama dengan saya, keluarga. God bless the family. Saya mau kasih kekuatan suami-suami, istri-istri, jangan anggap remeh suamimu, jangan anggap remeh istrimu. Saya katakan tadi pagi, saya paling sebel kalau ada orang ngomong, itu bini gua. No, itu bukan cuma bini. That's your spouse. Ahli waris sama-sama dengan kamu. Yang kamu lagi ngomongin itu imam. Yang lagi kamu omongin itu diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah. Yang kamu lagi ngomongin adalah orang yang Tuhan berikan untuk berjalan bersama-sama dengan kamu. Supaya kamu mempersembahkan persembahan yang hidup, yang benar, yang kudus di hadapan Allah. Jangan anggap remeh, jangan ngomong kalau saya ngomong sama suami kayak ngomong sama kacung. We have to fix this. Saya percaya kebangunan rohani dan urapan Roh Kudus dan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di akhir zaman. Salah satu manifestasi adalah the restoration of families. Oh ya, the restoration of families. Dikembalikan seperti kejadian pasal yang pertama. Di mana para orang tua, suami, istri, dan anak-anak berfungsi. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan mereka menghasilkan generasi lepas generasi yang takut akan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Coba bukakan terlebih dahulu sebelum kita masuk tentang Nuh dan Yokebed. Bagaimana membangun bahtera di dalam rumahmu. Bukakan terlebih dahulu Efesus pasal yang ketiga ayat yang 14 sampai ayat yang 21. Efesus 3, lihat nih. Kata family hanya disebut di Alkitab satu kali loh. Look at how powerful a family is. Alkitab berkata, Paulus, itu sebabnya aku sujud kepada Bapa. Saudara, konsep penyembahan mengenal Tuhan dan menghormati Tuhan gak bisa dimulai dari gereja lokal, di dalam keluarga. Gereja lokal seharusnya dibentuk oleh keluarga-keluarga yang sehat. Gereja lokal memproduksi keluarga-keluarga yang sehat. Keluarga-keluarga yang sehat mencerminkan gereja lokal yang sehat. Gak ada gunanya programnya bagus tapi rumah tangannya berantakan. Gak ada gunanya pelayanannya jalan tapi semuanya cerai di gerejanya. The church has failed. Paulus berkata, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. I worship the Father. Gak ngomong Tuhan. Pengenalan yang dalam, relasi dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan dimulai dari keluarga. Yang daripadanya semua turunan family yang diam di dalam sorga dan di atas bumi menerima.
Every family has to be supernatural. Keluarga kerajaan sorga dengan keluarga jasmani nggak bisa dipisahkan. Gak ada orang Kristen, I hate my family, I don't wanna talk to my family. Lebih baik daripada ngomong sama keluarga gue ke gereja aja. Gereja bukan tempat kamu lari dari keluargamu. Orang yang lari dari keluarga terus masuk ke gereja lokal, kamu pasti bikin kacau gereja lokal. Karena di rumah kamu pahit kok. Di rumah kamu gak bisa ngampuni kok. Di rumah kamu gak bisa sabar kok. Bisa kamu sabar sama orang yang bukan keluargamu? Mustahil. Kingdom come on earth. Pertama dari keluarga. Paulus bilang, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, the glory. Oh, I believe there is a coming glory yang akan muncul dari rumah ke rumah. Setiap rumah akan dipenuhi dengan api kemuliaan Tuhan. Every home will be filled with the glory of God. Menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kepenuhan roh, dipenuhi roh, beroperasi di dalam roh. 9 karunia roh harus ada di dalam keluarga. Sekarang orang kepenuhan Roh Kudus cuma bahasa roh. Kepenuhan Roh Kudus beroperasi di dalam karunia roh. Kepenuhan Roh Kudus to do ministry, tapi saya percaya saudara dan saya, in the greatest outpouring on planet earth yang akan terjadi di depan, di mana kepenuhan Roh Kudus harus membawa saudara dan saya hidup di dalam kepenuhan Allah. The fullness of Christ adalah tujuan utama Tuhan. Setiap orang dipenuhi oleh roh. Bukan cuma bahasa roh, bukan cuma mendemonstrasikan, gak cuma nyembuhin orang sakit, tapi Christ is formed inside of you. Karena Roh Kudus, makanya ada ayat Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait? Siapa yang ada di dalam bait? Imam. Roh Kudus membentuk saudara menjadi seorang imam. Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya membuat saudara menjadi konsep penyembahan yang benar sesuai dengan pola surga. Katakan sama-sama dengan saya, aku adalah imam. Lihat kiri kanan, katakan kamu adalah imam. Haleluya. Kamu imam. Dan apa yang saudara lakukan di dalam zamanmu, itu menentukan. Saya baru khotbah akhir-akhir ini saudara tentang Akan. Anak-anak Akan, yang laki, yang perempuan, ditimpukin batu sampai mati di Yosua pasal yang ke-7. Karena kesalahan mereka? Bukan, karena kesalahan bapaknya. Adil nggak? Enggak. Itu fungsi imam. Kalau saudara dan saya nggak hidup benar di hadapan Tuhan, maka anak-anakmu akan tanggung resikonya. Keluarga itu penting loh. Kita nggak cuma pimpin anak-anak kita yang penting sukses, sekolah tinggi, dapat duit banyak. Makanya dunia makin kacau. Tapi kalau keluarga kembali kepada to honor God, menghormati Tuhan, tahu isi hati Tuhan, membentuk visi Tuhan. Anda impartasi di dalam rumah. Anda belajar mengampuni di rumah. Bukan hanya karakter Tuhan, tapi pribadi Tuhan yang supranatural. Ada di dalam rumah. Orang-orang yang diutus dari keluarga adalah orang yang membawa perubahan. Tapi kalau enggak, saudara dan saya dirubah di luar. Dirubah di luar dengan pola yang salah, bukan polanya Tuhan. The moment masuk ke dalam rumah, kita kacauin rumah Tuhan. Saya berdoa hari ini GKS Light to the Nations, bangkit dan ketahui. Kamu laki atau perempuan. Kamu ayah atau ibu, kamu suami atau istri, kamu anak atau bukan. Tapi kalau kamu saudara, kakak, adik, saudara laki, ipar. Kalau saudara mengerti kamu adalah utusan Kristus dan Yesus ada di dalam engkau. Kamu imam yang membawa perubahan di dalam keluargamu. Yang mengerti katakan amin. Coba ayat yang ke-17. Perhatikan nih, look at the prayer of Paul. Ini mantap. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih gak bisa dibentuk di luar dari keluarga. Sekali lagi keluarga kerajaan Allah, keluarga gereja lokalmu gak bisa dipisahkan dari keluargamu sendiri. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. You see that? Kalau keluargamu kuat, kamu tahu bagaimana berelasi dengan tubuh Kristus secara keseluruhan. Every family must give added value untuk keluarga besar gereja lokalmu. Jadi kalau saudara keluarga yang ada di dalam GKS, keluargamu menjadi berkat, keluargamu jadi kekuatan tambah. Keluargamu membawa apa yang mungkin orang lain gak punya, saudara saling melengkapi.
Kekuatanmu melengkapi satu sama lainnya. Kekuatanmu memperlengkapi kekurangan dari yang lainnya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Di mana saudara belajar mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, kekuatan, jiwa, ragamu di dalam keluarga. Ayat yang ke-19. Dan Alkitab berkata dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun dia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan. Nah ini nih kedewasaan rohani. The fullness of Christ. Yesus yang dewasa melakukan kehendak Bapaknya, dia anak. Yang dia modelkan adalah bagaimana dia hidup, mengasihi dan melakukan kehendak Bapaknya. Kepenuhan Roh Kudus membuat saudara dan saya bisa berfungsi seperti Yesus berfungsi. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi setelah anaknya yang tunggal diberikan, Paulus mendapatkan sebuah pewahyuan dan Paulus berkata, Kristus Yesus menjadi yang sulung di antara banyak. Jadi anak tunggal udah gak tunggal lagi. Karena pengorbanan anak yang tunggal membuat saudara dan saya sekarang menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Saudara dan saya menjadi saudaranya Yesus. Dia yang kasih contoh, dia yang kasih model, dia yang sulung. Saudara dan saya adalah yang bungsu. Saudara dan saya bisa menghidupi cara Yesus hidup. Seperti Yesus yang adalah imam, saudara dan saya juga adalah imam. Bagi Allah. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun. Katakan sama-sama dengan saya, turun-temurun. Katakan turun-temurun. Ini yang disebut setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kamu tahu kamu adalah imam, lewat keluarga jasmanimu, lewat anak-anakmu, lewat cucu-cucumu. Alkitab berkata, keturunan orang benar perkasa deh. Kamu melahirkan generasi yang makin cinta Tuhan. You birth a generation that will be strong in God. Ini yang namanya connected generation. Ini yang namanya future shapers. RJLM gak ada gunanya kalau gak dipraktekin di mana saudara di Gak ada gunanya. It's all family loh. Connected generation itu family. Future shapers itu family. Sekarang buka sama-sama ya, Kejadian pasal yang ke-6. Saudara harus tahu, membangun bahtera. Membangun bahtera ini penting saudara. Alkitab berkata di Matius pasal ke-24 bahwa kedatangan anak manusia akan sangat sama dengan keadaan pada zaman Nuh. Oke, buka dulu itu. Matius pasal yang ke-24. Sebelum kita lihat sama-sama dari Kejadian pasal yang ke-6. Oke, saudara lihat dulu. Matius 24, 37, 39. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tuhan gak ngomong pada zaman Daniel. Tuhan gak ngomong pada zaman Elia. Tapi dengan spesifik mulut Tuhan Yesus berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara harus tahu di zaman Nuh, semua keluarga di bumi dibasmi kecuali satu keluarga. Ini remnant. Ini remnant. Satu dipisahin. Dan kehendak Tuhan yang dia katakan di Kejadian gak mati. Sekarang dia percayakan ke keluarga yang baru ini. Anaknya Nuh kembali memenuhi bumi. Ablis ludes kok. Cuma yang ada di dalam bahtera kurang dari 10 orang. The supernatural power ngalir di keluarganya Nuh. Bum, 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 bum. Kembali Tuhan restorasikan. Keadaan zaman saudara bisa sangat parah. Keadaan keluarga, keadaan pernikahan. Sekarang orang hanya banyak makan, minum, kawin, mengawinkan. Di tengah-tengah generasi yang seperti ini Tuhan sedang mencari keluarga-keluarga yang kuat. Keluarga-keluarga yang dipisahkan. Keluarga-keluarga yang mengerti bahwa mereka adalah imam. Ini termasuk keluarga intimu, ini termasuk keluarga nukleus, keluarga jasmanimu. Tapi ini juga bicara tentang keluarga keseluruhan tubuh Kristus. Saudara gak bergabung kepada sebuah gereja, kamu bergabung kepada institusi organisasi. Saudara gak bisa jadiin gereja MLM. Ini bukan bioskop. Kalau kamu tergabung di sebuah gereja lokal, kamu adalah keluar. Mereka gak
mereka tahu akan sesuatu. Ayat 39. Sebelum air bah itu datang dan menyelenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Alkitab ngomong seperti itu. Jadi zaman Nuh, Tuhan Yesus sudah nubuatkan, kamu harus perhatikan. Waktu keadaan zaman Nuh akan muncul lagi, kamu harus tahu kedatangan anak manusia sudah dekat. Nah sekarang ke Kejadian pasal yang ke-6. Apa yang membuat Nuh ini berbeda? Are you ready? Ada 7 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Apa yang membuat saudara berbeda? Kejadian 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Look at this. Saya minta saudara catat. Bagaimana saudara bisa membangun iman di dalam keluargamu? Bagaimana saudara bisa berfungsi sebagai seorang ayah, seorang ibu, sebagai seorang anak. Tapi jangan posisikan dirimu dengan titel atau jawatan manusiawimu. Pakai dulu pengertian bahwa saudara dan saya adalah imam. Kalau imam berarti otoritas yang saudara pakai adalah otoritas yang ada di surga. Bukan pakai adu mulut. Salah satu kekuatan inti daripada imam adalah mempersembahkan ukupah dan khotbah dan korban di hadapan Tuhan. Bicara tentang apa? Waktu kamu berdoa untuk keluargamu, kamu berdoa bukan mengemis kepada Tuhan. Kamu berdoa bukan dengan mentalitas seperti orang yang kalah. Kamu berdoa sebagai perantara Tuhan untuk keluargamu. Waktu kamu berdoa dan kamu naikkan ukupan, maka Tuhan akan menyambar ukupanmu dengan apinya. Karena korban yang kamu naikkan, maka keadaan keluargamu yang sepertinya terpuruk. Karena ada orang yang berdiri di antara. Karena ada orang yang mau mengambil posisinya. Saya mau kasih tahu, keluargamu mungkin sekarang kamu mungkin belum ketemu sama suamimu sekian lama. Anak-anakmu lari dari rumah. Mungkin suamimu gak mau lagi sama kamu. Mungkin istrimu merasa kamu bukan orang yang tepat. Mungkin anak-anak meninggalkan orang tuanya. Tapi aku berdoa di dalam nama Yesus. Waktu kuasa supernatural Allah sedang mengalir di tempat ini, maka keluarga-keluarga saudara akan dipulihkan oleh Tuhan secara ajaib. Yang mustahil bagi manusia, semuanya mungkin bagi Tuhan. How? Nomor 1, catat ayat yang ke-8. Bagaimana kau bangun iman di dalam keluargamu? Ayat yang ke-8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nomor 1. Build a family. Bangun keluarga yang diperkenan oleh Tuhan. How? Bagaimana saudara bisa membangun sebuah keluarga yang diperkenan oleh Tuhan? Saya katakan tadi pagi waktu saya pelajari kata mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kata mata di bahasa Ibraninya itu bicara tentang mata air atau fountain. Kalau Anda baca di Kejadian 7, waktu banjir mulai melanda bumi, Alkitab berkata bahwa mata air samudra terbuka. Hujan gak selesai-selesai. Waktu mata air samudra terbuka, satu bumi lenyap. Betul? Kenapa? Nuh dan keluarganya diluputkan. Karena dia memiliki mata air sungai kehidupan yang ada di dalam. Waktu saudara dan saya mendapatkan perkenanan oleh Tuhan dan perkenanan di mata Tuhan. Maka waktu bumi mengalami hukuman. Waktu bumi melewati masa sukar. Waktu bumi melalui hal-hal yang gak enak. Tuhan meluputkan saudara dan keluarga saudara. Perkenanan dari Tuhan membuat saudara dipisahkan. Bagaimana supaya Anda bisa mendapatkan perkenanan? Belajar untuk membawa keluargamu menantikan Tuhan. Mendapat perkenanan dari Tuhan, it's all about positioning. Kita bukan ngomong pelayanan, bukan ngomong berapa banyak duit yang kamu donasikan. Position yourself rightly before God. Saya menangkap bahwa ini penting diajarkan kepada keluarga. Berapa banyak keluarga-keluarga yang mau belajar untuk diam bersama-sama di hadirat Tuhan. Bukan minta, bukan nyanyi, bukan memuji, bukan mengemis, bukan memohon untuk suatu hal. Tapi kamu bawa keluargamu untuk diam di hadapan Tuhan. Hanya berkata ini kami Tuhan, memosisikan diri kami di hadapan-Mu. This is the art of waiting on God. Ini adalah cara untuk menantikan Tuhan dan pentingnya menantikan Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru dan mereka terbang bagaikan seekor Raja Wali. Waiting on God. Nuh membangun keluarganya menantikan Tuhan. God found favor. Di tengah-tengah dunia yang tidak mencari Tuhan, dunia yang tidak memprioritaskan Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang membangun iman di dalam keluarganya. Di mana saudara dan saya berani memprioritaskan hal-hal yang spiritual. Katakan sama-sama dengan saya spiritual. Ke gereja bersama satu keluarga bukan lagi pilihan.
Melayani bersama-sama di tubuh Kristus. Bukan lagi pilihan. Tapi saudara belajar memosisikan diri di hadapan Allah. Ayat ke-9, poin yang nomor 2. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Catat yang nomor 2. Bangun keluarga yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi ciri khas keluarga yang hidup di dalam kebenaran firman? Maka saudara dan saya tidak bercela. Tidak bercela bukan hanya ngomong berarti gak jinah, gak punya selingkuhan, gak tidur di luar pernikahanmu. Bukan kamu ngedrugs, bukan kamu hanya kecanduan sama pornografi. Tapi saya pelajari kata yang namanya tidak bercela. Saudara punya integritas, excellent, pekerjaanmu berhasil, kamu mulai sesuatu selesai, kamu membuka bisnis, bisnismu berhasil, kamu buka proyek, proyekmu jadi. Seseorang yang hidup di dalam kebenaran firman, maka hidup saudara akan dimampukan oleh Tuhan, excellent dan diberkati. Salah satu arti tidak bercela adalah berarti kesehatanmu pun sehat. Sedih, ada gak keluarga? Pastor, di keluarga saya ada kanker ini, diabetes ini, darah tinggi ini, sakit jantung ini. No! Semua keluarga di dalam Kristus Yesus saya mau katakan. Apa yang turun-temurun sakit penyakit di dalam keluargamu. Jika saudara berdiri dengan tepat di hadapan Tuhan. Maka sakit penyakit yang ada di nenek moyangmu harus berhenti di generasi saudara. Tubuh saudara, tubuh istrimu, tubuh suamimu, tubuh anak-anakmu, tubuh cucu-cucumu. Sehat di hadapan Tuhan yang mengerti. Katakan amin. Membangun pola makan. Ngajarin anak gak serakah. Itu bagian dari orang yang tidak bercela. Jadi Tuhan tuh nyari keluarga bukan yang tiap hari kok ke rumahnya tuh anaknya mau nonton Power Rangers. Gak boleh. Nontonnya cuma Abraham, Ishak dan Yakub. Gak gitu. No. Tapi kamu ajarin anak kamu. Kamu tanamkan bagaimana to live an excellent life. Karena ada fondasi firman yang dibangun di dalam saudara. Yang nomor 3. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana saudara bisa membangun iman di dalam keluargamu? Tanamkan di dalam keluarga saudara. Kultur, the culture of honor. Untuk saya pelajari kata bergaul dengan Allah. Adalah kata yang sama yang Tuhan katakan tentang nenek moyang Nuh. Yaitu Henok. Henok bergaul dengan Allah. Salah satu yang dibangun oleh Nuh di dalam keluarganya adalah Nuh mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya bagaimana menghormati kepemimpinan Tuhan. Bagaimana menghormati tata cara kerajaan Allah. Bagaimana menghormati generasi yang sebelumnya. Bagaimana tunduk kepada otoritas. Itu diajarkan oleh Nuh. Salah satu kata di bahasa Ibrani bergaul dengan Allah. Saya kaget. Salah satu arti dari kata bergaul, behavior. Behavior anak gak dibentuk di dalam sekolah. Behavior anak dibentuk di dalam rumah. Saudara ajarkan gak bahwa guru sekolah minggu kamu bukan babysitter. Kamu datang ke gereja, you honor your Sunday school teacher. Ketemu sama pastors di gereja, kenalkan, that's your pastor. Itu gembala papa dan mama. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana bersikap kepada pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kerajaan Allah. Kultur itu udah mulai rontok saudara. Rontoknya di mana? Di rumah. Tapi Nuh membangun bahtera yang dibangun oleh Nuh bukan hanya kapal. Sebab kalau keluarganya Nuh gak ada bedanya sama orang yang kawin mengawinkan dan yang makan dan minum, kira-kira keluarganya Nuh masuk ke bahtera gak? Enggak. Saudara gak bisa cuma fokus bangun bahtera itu bangun fisik. Kalau keluarga Nuh makan, minum, kawin, mengawinkan. Nggak masuk ke bahtera. Ada sesuatu yang berbeda dengan keluarga Nuh. Saudara dan saya harus cari tahu. Yang beda sama keluarga ini apa? Gimana supaya saudara dan saya nggak terhempas seperti keluarga-keluarga lain yang terhempas.
Nuh mengimpartasikan kepada anak-anaknya bagaimana berjalan dengan Tuhan. Jadi apa yang Nuh dengar dari kakeknya, apa yang Nuh dengar dari ayahnya, apa yang Nuh dengar dari buyutnya, dia implementasikan di generasinya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dan yang nomor 4, catat apa yang Nuh lakukan yang membuat keluarganya berbeda. Bagaimana Nuh membangun iman di dalam keluarganya. Alkitab berkata Nuh memperanakan 3 orang laki-laki. Sem, Ham, dan Yafet. Nuh bukan hanya punya anak, tapi Nuh membangun anak-anak yang bisa membangun. Builders. Waktu bumi udah punah, sisa keluarganya Nuh. Tapi Tuhan kembali memberkati Nuh dan keluarganya bertambah banyaklah. Jadi yang dibangkitkan sama Nuh siapa? Pemimpin. Tidak, 3 suku yang berbeda kembali mempopulasi bumi. Yang Nuh persiapkan adalah orang-orang yang bisa bawa visi. Dan visi yang dibawa oleh anak-anak Nuh berhasil. Build builders in your family. Saudara gak cuma bawa anak saudara untuk berhasil di dalam dunia, berhasil di dalam sekolah. Tapi tanamkan visi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini yang membuat Tuhan attracted dengan keluarganya Nuh. Yang lainnya punah, kamu aku simpen. Yang mengerti katakan amin saudara. Sebab hidupmu mengakibatkan. Tuhan gak mau cuma saudara yang selamat. Tuhan gak mau cuma saudara yang menikmati berkat Tuhan. Tapi Tuhan rindu lewat hidupmu, anggota keluargamu. Dan bukan hanya anggota keluargamu. Tapi kamu melahirkan generasi, lepas generasi, lepas generasi, lepas generasi, lepas generasi. Yang perkasa di hadapan Allah. Amin. Haleluya. Itu yang nomor 4. Sekarang bukain buat saya saudara. Buka sama-sama dengan saya. Ini yang nomor 5. Apa yang Nuh lakukan berbeda? Kejadian 7 ayat yang kelima. Ini yang nomor 5 nih. Apa yang membuat saudara harus berbeda? Apa yang membuat Nuh membangun iman di dalam keluarganya sehingga keluarganya diluputkan? Alkitab berkata lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sekarang lengkap sama-sama dengan saya ayat yang ke-16. Alkitab berkata, lihat di ayat yang ke-5, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat yang ke-16. Ayat 16 berkata, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Yang nomor 5, bangun culture ketaatan kepada Tuhan mutlak di dalam keluargamu. Ketaatan bukan kekalahan, ketaatan adalah kemerdekaan. Ketaatan seseorang kepada Tuhan membuka pintu yang gak bisa dibuka oleh manusia. Ketaatan seseorang menutup pintu yang gak bisa ditutup oleh manusia. Saudara mau jalan di dalam extraordinary blessing of God, love obedience. Obedience protect you. Ketaatan meluputkan. Ketaatan you are preserved waktu engkau taat kepada kehendak Tuhan. Karena Nuh taat kepada Tuhan. Waktu bencana memenuhi kiri kanan, bumi tenggelam dengan air. Tuhan menutup pintu di belakang Nuh. Ketaatan membuat saudara ada di tempat yang tepat. Di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Waktu orang rebah di sebelah kiri dan kananmu, engkau tetap berdiri hanya menyimaknya dengan matamu sendiri. Waktu saudara membangun culture untuk belajar taat kepada kehendak Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Dan itu harus diajarkan kepada anak-anakmu. Ceritakan kepada anak-anakmu apa yang Tuhan minta keluargamu lakukan. Kenapa kamu pindah? Saya bersyukur untuk seorang istri. Pindah ke Amerika, dia mau. Pindah ke Indonesia, dia mau. Kultur apa yang kita mau bangkitkan? Kultur belajar taat. Itu dimulai di dalam keluarga. Ketaatan saya mempengaruhi anak saya loh. Saya disobey God, I'm in the wrong place, doing the wrong thing. Yang kena imbasnya siapa? Anak saya. Jadi mengetahui kehendak Tuhan, harus kerja di mana, tinggal di mana, ngelakuin apa, jangan pilih sendiri. Seek God. Karena kamu salah posisi, yang apes siapa? Anak lo. Tapi Nuh melakukan yang tepat. Karena ketaatannya, saya percaya tuh anak-anaknya Nuh sama istrinya dicemooh. Suami lu gila.
Tapi yang diwariskan sama Nuh adalah obedience. Bukan karunia. Ketaatan yang saudara tanamkan kepada keluargamu, mungkin keluargamu sendiri nggak tahu dan nggak mengerti dan bahkan nggak setuju. Tapi satu hari ketaatanmu di hadapan Tuhan karena kamu imam. Not my will, your will be done. Ketaatanmu menyelamatkan keluargamu loh. Ketaatanmu memerdekakan keluargamu. Yang mengerti katakan amin. Nuh berhasil melakukan yang Adam dan Hawa gagal. Apa yang membuat Adam dan Hawa kehilangan keimaman mereka? Ketidaktaatan. Apa yang merestorasikan plan, purpose Tuhan kepada umat manusia? Ketaatan. Dan Yesus Kristus yang sempurna menggenapi dan merestorasikan posisi saudara dan saya. Sebab Filipi 2 berkata dia rela mati. Dia rela meninggalkan kealahannya. Dia rela taat kepada Bapaknya. Dia melihat kesetaraannya dengan Allah bukan suatu hal yang pantas atau patut dia pertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya. Ketaatan Yesus mengakibatkan kemerdekaan saudara dan saya. Itu Saya mau berkata kepada keluarga sebelum saya masuk kepada 3 poin yang terakhir saudara. Jangan halangi istrimu untuk melakukan yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Berapa banyak karena keluarga kamu tinggalkan misi Tuhan. Suamimu bukan kutuk, istrimu bukan kutuk, anakmu bukan kutuk. Berapa banyak anak muda waktu on fire for God, janji sama Tuhan, aku mau melayani, aku mau pergi misi, aku mau bangun tempat, mau kasih makan fakir miskin. The moment punya anak, kamu merasa ya. Padahal kunci supaya anakmu dan cucu-cucumu diberkati. Yang pertama yang harus kamu hargai adalah komitmenmu dengan Tuhan. Karena kamu You idolize your kids. You idolize your wife. You idolize your husband. The moment mereka jadi idol. Yang saudara dan saya terima bukan berkat. Tapi kutuk. Makanya saudara gak bisa pisahkan. Pelayanan itu bukan cuma di gereja. Keluargamu juga pelayanan. Seluruh kehidupan ini adalah pelayanan. Kamu berkeluarga pelayanan. Kamu kerja pelayanan. Kamu fellowship, kamu pelayanan. Bersekutu dengan Tuhan, ministering unto the Lord. Kamu melayani tubuh Kristus, kamu pelayanan. Kamu terlibat di dalam pembangunan pelayanan. Kamu terlibat di conference pelayanan. Hidup itu pelayanan. Karena saudara dan saya adalah imam. Repotnya kita pisahkan pelayanan di rumah Tuhan dan kehidupan keluarga kita, bisnis kita, kesehatan kita, pekerjaan kita urus sendiri. Tapi saya berdoa saudara mengerti, seluruh hidup ini adalah keimaman to worship the Lord. Termasuk keluarga yang saudara bangun. Karena Nuh mengimpartasikan hidup yang mau taat kepada Tuhan. Lewat keturunan Nuh. Maka Tuhan memberikan the blessing. Bapak dan ibu bangsa-bangsa. Sekarang lompat buat saya ke Kejadian 2. Saya mau kasih 3 poin yang terakhir. 5 pertama saudara lihat dari seorang pertama yang membangun bahtera namanya Nuh. Ini orang yang kedua yang bangun bahtera nih. Kejadian pasal yang kedua yang pertama. Keluaran pasal yang kedua. Bukan Kejadian, sorry. Keluaran pasal yang kedua yang pertama. Saya mau bicara luar biasa. Orang pertama yang bangun bahtera laki. Orang kedua yang membangun bahtera. Siapa? Perempuan. Dua-duanya loh, dua-dua kelamin ditebus oleh Tuhan. Dua-duanya. Saya mau berdoa dan saya mau berkata kepada para istri, para perempuan. Mungkin saudara pun bukan perempuan atau engkau laki. Kamu merasa, kok aku gak kayak orang itu? Bahtera yang dibangun sama Nuh gede. Bahtera yang dibangun sama Nuh besar. Bahtera yang dibangun sama Yokebed kecil, mungil. Yang diperhitungkan Tuhan bukan seberapa besar, bukan seberapa hebat yang kamu lakukan.
Tapi waktu kamu mau berfungsi sebagai seorang imam, waktu kamu berfungsi di rumah tanggamu, mungkin kamu gak mengembalakan 1.000 orang, kamu mengembalakan 1 anak, kamu mengembalakan 2 anak, kamu bertanggung jawab kepada yang kecil jika dibandingkan dengan orang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Yokebed, dia mempreservasi kehidupan seorang penyelamat. Firaun bantai semua anak laki-laki orang Ibrani, betul gak? Tapi ada seorang ibu yang bangun bahtera. Saudara mau kuat, akhir zaman makin gila kan? Keadaan dunia makin gila kan? Caranya saudara ada dipreservasi dan dilindungi Tuhan, bukan kabur. Bukan ngibrit. Saya mau pindah negara yang gak ada perang dunia ketiga. The moment saudara nyampe, perangnya sampai di situ, saya mau kasih tahu. Nangkep gak saudara? Saudara dan saya gak perlu takut. Nil bicara tentang perdagangan. Nil bicara tentang culture. Nil bicara tentang zaman. Di Nil banyak dewa-dewanya. Orang Ibrani anak-anaknya mati di Nil. Tapi di sungai Nil yang sama. Karena seorang ibu membangun bahtera. Dia membangun keluarga. Keluarganya kuat di dalam Tuhan. Waktu generasi yang lain dibantai oleh setan. Saya berdoa keluarga saudara dan saya akan dikhususkan oleh Tuhan. Akan bangkit pemimpin-pemimpin yang memerdekakan, melepaskan. Membawa perubahan yang nyata lewat keluarga saudara. Haleluya. Sungai Nil yang membunuh bayi-bayi Ibrani adalah sungai Nil yang sama yang menyelamatkan Musa. Hanya karena ada seorang ibu. 3 hal yang saya mau titipkan sebelum kita selesai. Saudara kasih 5 ya. Jadi bukan 7, 8 hal. Bagaimana Anda bisa membangun iman, keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Alkitab berkata seorang laki-laki dari keluarga Lewi. Kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ini pentingnya di mana para suami, para istri, para orang tua, couples. Saudara harus punya pikiran, cara pandang, dan kesepakatan di dalam keluarga. Musa punya bapak namanya Amram. Tapi saudara gak pernah baca Amram bikin apa untuk menyelamatkan Musa. Mungkin ada saudara berkata, lu bikin apa sih? Lu dong. Kenapa gak pernah tumpangin tangan sama anak-anakmu? Ya suami saya sih pak. Kan tugasnya dia, imam. Betul gak? Seringkali kayak begitu kan? Kalau Yokebed ngomongnya kayak begitu, udah mati dari kapan-kapan Musa, saudara. Yokebed mengambil alih. Kelemahan suaminya dia tutupin. Dia jalan partner. Ini pentingnya, makanya saya bersyukur Starji mulai diajarin bagaimana milih pasangan hidup. Seorang Lewi menikah dengan seorang Lewi. Saya gak ngomong ras. Saya ngomong tentang orang yang memiliki dedikasi penuh dengan Tuhan. Kamu cari partner, pasanganmu. Bless your partner untuk menghidupi panggilannya di dalam Tuhan. It's important. This is the culture of marriage. Jangan cari pernikahan buat anak-anakmu. Karena calon suaminya tajir. Karena calon istrinya tajir. Karena kalau lu menikah dengan dia, kitanya keluarganya jadi oke. No, find someone who can run together with your vision. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang mengerti katakan amin. Like-minded, katakan sama-sama memiliki pikiran yang sama. Memiliki pikiran yang sama yang ada di dalam Kristus. Jika saudara memiliki pikiran yang ada di dalam Kristus, saudara gak akan anggap remeh fungsimu sebagai seorang ibu dan istri. Yokebed gak bangun bahtera, dia gak terima. Tuhan berkata, no. Bangunlah bagiku bahtera. Gak ada yang ngomong gitu loh sama Yokebed. Berapa banyak orang seringkali gak mau melangkah. Karena saudara berkata, kok Tuhan gak ngomong sama saya? Yang terima nubuatan dia terus di gereja. Gue gak terima nubuatan. Tapi Yokebed mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupannya dengan apa yang dia miliki. Seringkali kenapa keluarga kita gak dilawat Tuhan? Kita anggap remeh keluarga kita sendiri. Kita anggap remeh fungsi kita sebagai seorang ibu. Kita anggap remeh fungsi kita sebagai seorang istri. Ngapain pastor capek saya ngomong sama suami saya gak mau didengerin saya ngomong. You are cursing yourself. Saudara mau ngomong sama pendeta, sama orang lain. Yang istri, yang diakui surga. Coba kamu. Bayangkan kalau orang ngomongnya kayak begitu. Muntap saya pastor sama suami saya.
Saya ngomong, gak pernah didengerin. Males lah saya ngomong. Repent! Yokebed gak kayak begitu. Dia ambil posisinya sebagai seorang ibu. Dia gak anggap remeh yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Tahu yang dahsyat sama Yokebed, saudara? 3 anak dia lahirkan, semuanya jadi pemimpin. Yang paling sulung, imam. Yang nomor 2, Nabiah, ibu sebuah bangsa. Yang nomor 3, pemimpin, deliverer sebuah bangsa. 3 anaknya jadi. Siapa yang bangun? Di rumah. Bahkan keselamatan orang Yahudi keluar dari Mesir. Yang Tuhan pakai, keluarga. Harun, Miriam, dan Musa. Ada sesuatu yang dibangun oleh Yokebed. Yang gak dipandang oleh orang, tapi nilainya kekekalan. Haleluya. Kalau saudara serius dengan keluargamu, lewat keluargamu, Tuhan pasti lawat. Amin. Dengan cepat ayat kedua. Ini lihat ya. Gimana kamu bangun iman di dalam rumahmu. Lalu mengandunglah. Saudara, jadikan rumahmu tempat di mana mimpi-mimpi ilahi itu dikandung. Dream with God, with your family. Tuhan ngomong sama Abraham, keluar dari tendamu. Look at the stars. Tuhan ngomong apa sama Abraham? Aku punya mimpi. Kamu bisa lihat mimpiku gak, Abraham? Kalau kamu bisa lihat mimpiku, kamu kasih tahu sama istrimu. Saya mau berdoa buat setiap keluarga. And I pray for my own family. Impikan mimpi Tuhan di dalam keluarga. Pernah gak saudara suami istri bermimpi? Tuhan mau pakai keluarga kita tuh kayak gimana? Siapa yang Tuhan mau lawat lewat keluargaku? Untuk kamu punya anak-anakku. Purpose-mu apa Tuhan buat mereka? Aku mau tahu. Keluarga adalah tempat kandungan Tuhan. Kalau saudara bangun bahtera, kamu bangun iman di dalam rumahmu. Maka di dalam rumah saudara, di dalam keluarga saudara. Sebagai satu keluarga engkau berkata, Lord, kasih tahu kehendakmu buat keluargaku. Visi pernikahanku itu apa? Aku mau punya anak banyak. Aku mau penuhi bumi. Saudara pasti diberkati. Allah memberkati mereka. Berkat Tuhan mendahului saudara loh. The blessing goes before the purpose. Bukan hanya Yokebed mengandung, tapi ia melahirkan seorang anak laki-laki. Gimana kamu bangun iman di dalam rumah tangga? Kata melahirkan di bahasa Ibrani travail, mengerang. Ajari keluargamu bersyafaat. Bend your knees. Kamu ngalamin masalah. Kamu ngalamin pergumulan di dalam keluargamu. Pernah kamu bawa seluruh suami dan anak-anakmu? Suami-suami, para ayah, kalau kamu ngalamin krisis di dalam bisnismu, jangan nggak ngomong. Alasannya kedengarannya godly. Saya nggak mau bikin istri dan anak-anak khawatir. Salah! Libatkan keluargamu. Kita ngalamin masalah nih. Tapi kita harus hadapin bareng. Gimana caranya? Ngerang sampai lahir. Terobosan, jawaban doa. Penting gak keluarga? Alkitab berkata ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Nomor 3, Yokebed itu bisa lihat, anak ini beda. Waktu saya pelajari kata dilihat, ra'ah di bahasa Ibraninya. Itu kata yang Tuhan pakai untuk mengidentifikasi nabi-nabi yang bisa ngelihat. Karunia Roh Kudus, pengurapan roh, prophetic anointing. Dibangunnya seharusnya di mana? Di rumah. Pernahkah kamu tanya sama anak-anakmu, mimpi apa kamu semalam? Kalau kamu mimpi, kamu minta sama Tuhan Yesus bisa kasih kamu mimpi ilahi loh. Rumah adalah tempat di mana saudara mengaktifasikan your spiritual senses. Yokebed melihat Musa dan dia berkata, there is something about this child. Yang dia lihat bukan hanya anak ketiga.
Yang dia lihat adalah pilihan Tuhan. Yang dia lihat bukan hanya anak jasmani, yang dia lihat adalah utusan Allah yang membebaskan sebuah bangsa. Alkitab berkata disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Di dalam keluarga Anda mengajarkan yang namanya the character of humility. Di dalam keluarga kita belajar untuk hidup rendah hati. Di dalam keluarga kita belajar. Yang kita pamorkan bukan apa yang orang lain lihat dari keberhasilan keluarga kita. Tapi hidup merendah di hadapan Allah. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Dan yang terakhir ayat yang ketiga. Bangun bahtera di rumah. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambillah sebuah peti. Kata peti itu bukan peti, bahtera. Diambilnya sebuah peti pandan. Dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terberau. Di tepi sungai. Gimana kamu bangun iman di dalam keluargamu? Bukan kamu asingkan keluargamu. Bukan kamu tarik eksklusif. Takut ini, takut itu, takut ini. Di situ ada setan, di situ ada setan. Enggak. Waktu saya pelajari bahtera yang dibangun oleh Jochebed, bahasa Indonesia berkata bahwa petinya ini terbuat dari pandan. Yang menarik saudara, bahtera yang dibangun oleh Jochebed adalah bahtera yang anti air atau waterproof. Saudara tahu seharusnya rumah tanggamu itu waterproof. Dunia bisa banjir. Tapi keluarga saudara dan saya di tengah-tengah dunia yang banjir, kita gak tenggelam. Tuhan perlu keluargamu di dunia perbankan. Tuhan butuh keluargamu di dunia bisnis. Tuhan butuh keluargamu di dunia media. Tuhan butuh anak-anakmu di tempat-tempat banyak anak-anak main game. Tuhan butuh keluarga saudara dan saya perkasa di bumi. Nggak takut sama keadaan zaman. Tapi jika keluarga kita bikin waterproof. Kamu tentukan sebagai pintu gerbang. Tempat di mana Tuhan ada di tengah-tengah rumah tanggamu. Maka kekotoran dunia gak bisa masuk ke dalam bahtera. Tapi waktu engkau membangun rumah tanggamu sebagai bahtera. Maka kamu akan membawa seluruh keluargamu sampai kepada destiny ilahi Tuhan. Karena Jochebed membangun rumahnya. Lahirlah seorang yang bernama Musa. Yang disebutkan oleh Tuhan, tidak ada orang yang lebih rendah hati daripada Musa. Yang membawa sebuah bangsa keluar dari perbudakan. Keluar dari sistem. Keluar dari kultur mematikan. Kepada terang Tuhan yang ajaib. Saya berdoa saudara, build your faith. Kalau kamu membangun imanmu, kamu membangun keluarga. Dan saya berdoa lewat keluarga yang ada di GKS Light to the Nations. Akan lahir pembuat-pembuat sejarah. Orang-orang yang perkasa. Suami istri bergandengan tangan. Masing-masing menghidupi panggilannya di dalam Tuhan karena kamu tahu kamu imam. Kamu gak memiliki satu sama lainnya sebab kamu tahu yang terutama dan yang utama adalah bagaimana masing-masing mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Jika saudara mau saya berdoa, biar setiap rumah tangga kita menjadi bahtera-bahtera. Di tengah-tengah keadaan yang bobrok, keadaan zaman yang semakin tidak menentu. Keluarga-keluarga Allah akan mendatangkan kerajaan sorga di bumi. Mari berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara mau angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ambil beberapa waktu. Kalau engkau sempat menyerah dengan keluargamu sendiri, jangan menyerah. Kalau saudara sempat menyerah dengan suami atau istrimu sendiri, jangan menyerah. Kalau saudara sempat menyerah dengan anak-anakmu sendiri, jangan menyerah. Tapi maukah engkau berkata, Tuhan aku imam. Posisikan dirimu sebagai imam pada siang hari ini. Maukah engkau berkata, Tuhan seperti Nuh dan Jochebed yang membangun bahtera. Aku mau membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Aku mau membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau saudara masih muda, engkau akan menikah.
Jangan memasuki pernikahanmu hanya karena umurmu udah waktunya menikah. Tapi hari ini tetapkan, katakan aku mau membangun bahtera di dalam keluarga. Kalau saudara punya keluarga, kau punya anak-anak yang kecil. Mungkin keluargamu sudah lama, pernikahanmu sudah puluhan tahun. Baru 3 tahun, baru 4 bulan. Tapi hari ini berseru kepada Tuhan, katakan Tuhan jadikan aku seseorang yang membangun bahtera. Aku mau bangun iman di dalam rumahku. Aku mau membangun rumah di mana Tuhan bisa bersemayam di dalamnya. Maukah kau berseru kepada Tuhan, Tuhan aku minta keselamatan anak-anakku. Aku mau minta keselamatan cucu-cucuku. Aku mau minta keselamatan generasiku. Come on, mari buka mulutmu berseru kepada Tuhan. Kalau ada anak-anakmu yang jauh dari Tuhan. Kalau ada anak-anakmu yang gak mau kenal Tuhan. Kalau kamu berseru, banyak anak-anakmu yang masih meninggalkan Tuhan. Suamimu gak mau datang ke gereja, istrimu gak mau datang ke gereja. Ada perselisihan tentang bagaimana hidup takut akan Tuhan. Maukah engkau berkata, Tuhan hari ini aku mau bangun bahtera. Aku mau jadi imam. Roseterebo syararabakataralamande. Di dalam nama Yesus, Tuhan engkau dengar jeritan dan seruan anak-anakmu. Hari ini aku berdoa biar mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Mereka mendapatkan iman untuk percaya bahwa bersama dengan Tuhan, yang tadinya sudah seperti bubur, Tuhan bisa membuka kesempatan-kesempatan yang hilang. Tuhan bisa merestorasikan apa yang dicuri, yang diambil oleh musuh. I pray this is a season of double restoration in the mighty name of Jesus. Come on, terus berdoa saudara. Terus berdoa. Kalau ada anak-anakmu yang tidak ada di dalam rumah, mereka lari dari rumah, panggil mereka pulang. Panggil mereka pulang. Come on, call. Panggil mereka pulang in the spirit. Panggil mereka pulang. Panggil suamimu pulang in the spirit. Panggil istrimu pulang in the spirit. Korolobo syaralalamande. Iriaralabaralabo shetereberabataраlamanda. Oh, hallelujah. I feel the anointing of the Holy Spirit is in this place. Dengan cepat, kalau istrimu di sebelahmu, kalau suamimu di sebelahmu, gandengan tangan. I'm praying for couples right now. Angkat tangan tinggi-tinggi. Seketerebo shikataralalamandaraalamansi. Kunananaman shorololomun shikataralalamansa. Sepakat. Di dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap suami-suami dan istri-istri, setiap keluarga yang ada di tempat ini Tuhan. I pray for every marriage in the name of Jesus. Tuhan, di tengah-tengah generasi di mana musuh menghancurkan pernikahan-pernikahan, di mana musuh menghancurkan keluarga-keluarga, di mana musuh mencoba untuk mensabotase yang dirancangkan segambar dengan Allah. Tapi hari ini aku berdoa, biar Engkau memberkati keluarga-keluarga yang ada di tempat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biar mereka beranak cucu, biar mereka bertambah banyak, biar mereka memenuhi bumi, biar mereka berkuasa, biar mereka menaklukkan di dalam nama Yesus. Korolomon syaralabakataralalamande. Kalau saudara sendirian, mungkin pasanganmu sudah tidak ada, atau pasanganmu nggak di sini, angkat tanganmu tinggi-tinggi di dalam Tuhan. Aku berdoa bagi yang bergumul Tuhan. Aku berdoa bagi yang berseru. Kalau saudara berdoa untuk keluargamu, ayahmu, ibumu, berdoa saat ini. Lord God, pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Shikamanaralamande. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hari ini aku berdoa Tuhan, jika ada kutuk di dalam keluarga, kutuk sakit penyakit, kutuk financial, I pray today curses are broken. Lepas di dalam nama Yesus. Tapi Tuhan, biar hari ini Engkau membangkitkan keluarga-keluarga yang kuat Tuhan. Bahtera-bahtera akan dibangun. Bahtera-bahtera akan dibangun di dalam nama Yesus. Dan Bapa, aku berdoa lewat keluarga-keluarga yang ada di GKS Light to the Nations akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan. Anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang diurapi, anak-anak yang berjalan di dalam destiny ilahi mereka, anak-anak yang membawa dampak yang nyata, anak-anak yang berani, anak-anak yang dikaruniai, anak-anak yang membawa otoritas dan kuasa. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Berdoa buat anak-anakmu saat ini. Come on, berdoa. Berdoa buat anak-anakmu yang kecil. Berdoa buat anak-anakmu yang remaja. Berdoa buat anak-anakmu yang dewasa muda. Kami berdoa memberkati generasi lepas generasi yang akan datang Tuhan. Jadikan mereka future shapers, pembuat-pembuat masa depan, pembuat-pembuat masa depan. In the mighty name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seperti halnya Musa,
Seperti halnya Nuh yang diselamatkan, dikhususkan, dipisahkan. Biar kami dipisahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami gak perlu takut akan mara bahaya. Kami gak perlu takut akan keadaan zaman. Sebab Tuhan ada di barisan depan kami. Tuhan ada di barisan belakang kami. Tuhan yang menaungi kami dengan tangan-Mu yang perkasa. Kami ada di bawah kepakan sayap Tuhan. Kami berkatakan Mazmur 91. Kami bernaung di bawah naungan yang maha tinggi. Kami bernaung dan bermalam di naungan yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami gak pernah jalan sendirian. Engkau berjanji bahwa sampai pada kesudahan zaman Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang Tuhan sudah sedang dan akan terus lakukan. Kami katakan terima kasih, pujian, syukur, hormat hanya kepada nama di atas segala nama. Nama Yesus yang berkuasa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Jika saudara percaya, mari sama-sama sorakan.